Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Para murid keluar dari kelas satu persatu. Doyun, yang berada di barisan belakang, masih dipenuhi pikiran yang tak bisa menerima kenyataan bahwa situasi bisa memburuk sampai sejauh ini. Padahal, beberapa jam sebelumnya, suasana kelas masih dipenuhi canda dan tawa. Mereka bermain dengan riang, tanpa sedikit pun kekhawatiran akan keselamatan nyawa mereka. Kini, mereka justru terjebak dalam situasi hidup dan mati. Meski semua merasakan ketakutan yang sama, mereka tetap harus terus melangkah. Saat meninggalkan kelas, seorang murid perempuan menangis melihat tubuh Pak Guru tergeletak tak berdaya di koridor. Sung Jae menyarankan kepada ketua kelas untuk mencari kelas lain sebagai markas baru. Mereka tidak bisa terus-menerus melihat guru mereka dalam keadaan seperti itu. Ketua kelas berencana membicarakan hal itu nanti, namun untuk saat ini, mereka harus tetap bergerak sesuai rencana awal. Waktu mereka sangat terbatas, hanya 50 menit, tidak boleh ada yang terbuang sia-sia. Doyun mengaktifkan senter di ponselnya. Cahaya senter itu disorotkannya ke depan, namun ternyata tidak banyak membantu. Kegelapan pekat di depan mata justru semakin membuat murid-murid lain ketakutan. Jarak pandang mereka tetap sangat terbatas, seolah kegelapan di sekeliling mereka adalah sesuatu yang hidup. Bahkan sebelum perjalanan dimulai, Wokyun, si gendut, sudah menyatakan ketakutannya dan enggan untuk ikut. Namun Soyun menegaskan satu-satunya cara keluar dari tempat ini adalah dengan terus bergerak maju. Soyun bahkan menyuruh Wokyun kembali ke kelas sendiri jika memang tidak ingin ikut. Wokyun langsung mengubah pikirannya dan memutuskan untuk tetap ikut bersama mereka. Doyun meminta Seona untuk menandai peta jika terjadi hal aneh, agar mereka tahu area mana yang berbahaya. Langkah demi langkah mereka tempuh dengan keberanian yang dipaksakan, dengan Doyun di depan memegang senter membuka jalan. Setelah beberapa lama berjalan, Wokyun mulai melambat karena ketakutan dan kelelahan. Soyun segera menarik kerah baju Wokyun agar ia tidak tertinggal sendirian di belakang. Mereka terus berjalan menelusuri belokan koridor yang gelap. Koridor itu berkelok-kelok seperti ular, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Akhirnya, mereka sampai di ujung koridor yang sedikit bercahaya, pertanda jalan keluar sudah dekat. Mereka berjalan menuju cahaya itu dan tiba di sebuah persimpangan baru. Jalan bercabang menjadi dua arah, kiri dan kanan, membuat mereka bingung harus memilih yang mana. Untungnya, persimpangan itu diterangi lampu yang bersinar terang. Wokyun merasa sedikit lega mengetahui tidak semua tempat gelap gulita. Seona dengan sigap menandai persimpangan itu di peta, mengingat tempat seperti ini rawan membuat penjelajah tersesat. Sementara itu, Soyun melihat ke sekeliling, memeriksa situasi sekitar. Saat menoleh ke belakang, matanya tertuju pada sesuatu di dinding. Sebuah gambar yang mirip sosok murid terpampang di salah satu dinding persimpangan. Soyun mengarahkan perhatian anggota tim lainnya ke arah gambar tersebut. Di sisi lain, seorang murid dari tim lain juga sedang memeriksa gambar yang mereka temukan. Murid itu menjulurkan jarinya dan menyentuh gambar tersebut. Bekas tinta hitam menempel di tangannya. Melihat hal itu, tim ketua kelas menyimpulkan gambar itu hanyalah gambar biasa dan tidak berbahaya. Ketua kelas lalu memandang ke arah lain, memeriksa dengan lebih cermat. Ia melihat gambar murid lain yang sedang berlari. Ekspresi dalam gambar itu terlihat sangat ketakutan. Ketua kelas merasa gambar-gambar ini bukanlah hal yang biasa. Ia menoleh lagi ke belakang dan melihat beberapa gambar murid lainnya, baik di lantai maupun di dinding. Ketua kelas memeriksa sisa waktu di ponselnya, hanya 39 menit tersisa sebelum jam pelajaran dimulai. Meski waktu masih cukup, ia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Kembali ke tim A, Wokyun kembali berulah. Ia ketakutan dan merengek agar tidak mendekati gambar tersebut. Permintaannya diabaikan oleh yang lain, tapi Wokyun terus memohon. Sikapnya mulai membuat Soyun kesal dan menatapnya dengan tajam. Untuk berjaga-jaga, Doyun mengintip melalui dinding persimpangan. Ia melihat banyak gambar tercetak di dinding, lantai, dan langit-langit koridor, persis seperti yang dilihat ketua kelas. Tiba-tiba, Doyun melihat sebuah pena tergeletak di lantai. Pena itu terlihat sangat familiar baginya.
Ia baru teringat pena tersebut adalah milik temannya, Jiwo. Kembali ke tim B, Nari kebingungan mengapa mereka harus kembali ke kelas lebih awal, padahal masih ada waktu untuk menjelajah. Ketua kelas ingin mendapatkan informasi dari tim lain terlebih dahulu. Selain itu, ia memiliki firasat buruk terhadap gambar-gambar yang menempel di dinding itu. Sementara itu, Doyun mengarahkan senter ke dinding tempat pena itu jatuh. Di sana, ia terkejut melihat gambar teman baiknya, Jiwo, terpampang pada dinding. Doyun merasa takut sekaligus heran. Siapa yang berani menggambar dengan iseng di situasi seperti ini? Dan jika bukan siapa-siapa, bagaimana mungkin gambar itu bisa ada di sana? Pikiran Doyun mulai berimajinasi liar. Tangannya gemetar hebat saat membayangkan sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada teman baiknya itu. Ia membayangkan temannya telah ditelan oleh dinding koridor. Pada saat-saat terakhir, ia hanya pasrah dan menangis ketakutan sambil menjatuhkan penanya. Doyun segera menepis imajinasi mengerikan itu, mengingat belum ada bukti langsung yang mengarah ke sana. Ia berusaha berpikir secara positif untuk tidak berpikir macam-macam, lagi pula, ini hanyalah gambar biasa. Seona dan Soyun datang menyusul. Seona memprotes sikap Doyun yang berjalan sendirian karena dianggap sangat berbahaya. Wokyun yang juga datang menyusul, juga melihat gambar temannya di dinding. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Jiwo, mengapa gambar Jiwo ada di sana, namun Doyun sendiri juga tidak tahu pasti. Mereka hanya bisa saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengunci rapat-rapat asumsi dan imajinasi buruk yang diciptakan pikiran mereka. Kemudian mereka melanjutkan eksplorasi hingga menemukan jalan bercabang. Kali ini terdapat 6 rute yang bisa ditempuh, 2 di kiri, 3 di kanan, dan 1 lurus ke depan. Seona bersyukur mereka telah membuat peta, karena tanpa menandai setiap lokasi, mereka pasti sudah tersesat dan berada dalam bahaya. Soyun membahas jalan mana yang akan mereka tempuh selanjutnya, mengingat waktu yang tersisa tidaklah banyak. Doyun memutuskan untuk mengikuti jalan yang ada gambarnya, berharap dapat menemukan Jiwo di sana. Mereka terus menelusuri koridor yang gelap, di mana gambar-gambar murid semakin banyak dan menyeramkan. Doyun berharap dapat menemukan kelas lain sebagai markas baru, agar area eksplorasi menjadi aman dan luas. Seona terus berjalan sambil menggambar peta dengan teliti. Ia memberi tanda pada peta untuk semua keanehan yang pernah mereka temui. Lalu mereka melihat seorang siswi perempuan yang juga tergambar di dinding. Doyun mengenal siswi tersebut sebagai murid kelas 2 dari kelas lain. Ia merupakan wakil ketua kelas yang lumayan populer di sekolah. Wokyun tiba-tiba merasakan firasat yang semakin buruk. Ia begitu ketakutan hingga tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi. Ia mengungkapkan keanehan yang selama ini dipendamnya, gambar yang di dinding tidak mungkin muncul begitu saja tanpa alasan. Kali ini Seona setuju dengan usul Wokyun, merasa ketakutannya sangat berdasar, dan lebih baik mereka kembali dulu untuk mengumpulkan informasi. Soyun menanyakan keputusan akhir kepada Doyun. Doyun tampak bingung, di satu sisi ingin menemukan Jiwo, di sisi lain perkataan Wokyun dan Seona memang benar. Melihat kebingungannya, Soyun menyarankan untuk kembali saja, sebab dalam eksplorasi pertama mereka tidak boleh gegabah, dan waktu yang tersisa tinggal sedikit. Doyun tidak menjawab, hanya mengarahkan cahaya ponsel ke belakang, berusaha melihat lebih jauh. Ia berharap Jiwo akan muncul menyapa mereka seperti biasa, lalu kembali bersama ke kelas. Namun Doyun sadar itu hanyalah ilusi semata. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali bersama ke kelas sekarang, meski sangat mengkhawatirkan Jiwo, ia tidak bisa membahayakan ketiga teman setimnya. Saat dalam perjalanan kembali, tiba-tiba Doyun mendengar suara dari salah satu cabang koridor, suara yang terdengar seperti meminta tolong. Doyun dan tim menoleh ke arah suara itu, waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul. Namun suara tersebut terus meminta tolong, dan Doyun mengarahkan cahaya ponselnya ke arah suara. Sementara Wokyun kembali ketakutan, berpikir suara minta tolong berarti ada bahaya di depan. Wokyun panik sejadi-jadinya, berbalik dan berlari meninggalkan timnya sendirian. Situasi semakin gawat, jika tidak ada yang menghentikan Wokyun, ia akan tersesat dan menghilang. Doyun berpikir keras, lalu memecah tim menjadi 2, Soyun akan mengejar Wokyun dan menghentikannya, sementara ia dan Seona memeriksa situasi murid yang meminta tolong.
Soyun memberikan sapu kepada Doyun, mengira mungkin ada bahaya di depan dan Doyun tidak memegang senjata apapun. Doyun mengambil sapu itu lalu berterima kasih kepada Soyun. Ia mendekat perlahan ke arah suara dengan tangan gemetar karena ketakutan. Doyun tiba-tiba memberikan ponselnya kepada Seona. Doyun berniat mengintip pelan-pelan, jadi Seona cukup meneranginya dari belakang. Doyun melangkah setapak demi setapak dengan hati-hati, tidak ingin naif dengan muncul begitu saja dan melihat langsung. Saat mengintip, ia melihat seorang murid pria terjatuh di lantai sambil meringis meminta tolong. Namun ia tidak melihat apapun di belakangnya, merasa situasi aman dan tidak ada monster. Doyun segera menghampiri murid tersebut untuk memastikan keadaannya, menyuruhnya bangun agar bisa dibawa ke kelas mereka. Namun pemandangan mengerikan terpampang jelas di depan mata Doyun. Setengah tubuh murid itu telah berubah menjadi gambar yang melekat di lantai. Doyun syok melihat kejadian itu, dan seketika teringat kembali pada Jiwo. Jiwo yang telah berubah menjadi gambar, mungkin bukan hanya gambar biasa, ditambah ekspresi menyedihkan pada raut wajahnya, menandakan Jiwo sudah tiada. Murid itu menggenggam kaki Doyun dengan tangannya, memohon untuk segera diselamatkan. Ia mengaku diserang monster yang dapat melipat dinding dan mengubah orang menjadi gambar. Ia memohon untuk dikeluarkan sebelum masuk lebih dalam ke dalam lantai. Namun Doyun hanya diam mematung di sana tanpa reaksi, masih terpukul oleh kenyataan pahit yang diterimanya. Tiba-tiba sebuah tangan monster raksasa melipat dinding dan menimpa murid tadi. Tangan itu muncul dari samping dinding begitu saja, dan kini tepat berada di hadapan Doyun, yang menyaksikan langsung kejadian itu. Tangan monster mulai mengangkat kertas yang dipakai untuk melipat murid tersebut perlahan. Dan benar saja, kini murid itu telah berubah menjadi gambar dengan sempurna. Ekspresi yang ditunjukkan murid tersebut persis dengan ekspresinya sebelum berubah menjadi gambar. Di sisi lain, Sung Jae dan timnya menyusuri jalur yang telah mereka pilih, melalui koridor-koridor yang berkelok-kelok tak beraturan. Tidak hanya berkelok, bahkan terdapat bagian jalan yang naik dan turun. Sung Jae terus mengeluh tanpa henti, sulit mempercayai bahwa ini adalah sekolah yang sama yang mereka datangi setiap hari. Miji menghampiri Sung Jae dengan tubuh gemetar, memujinya karena masih memiliki tenaga untuk menjelajah sambil terus berbicara. Jiun dari belakang memeriksa keadaan Sohan, berharap ia tidak mengalami cedera apapun. Sohan tetap seperti biasa, tidak menjawab dan hanya memandang sekelilingnya. Merasa semuanya dalam keadaan baik, Jiun melanjutkan perjalanan mereka sementara Sohan tetap tanpa ekspresi mengikuti dari belakang. Sung Jae penasaran dengan kelompok lain, berharap semua dapat kembali ke kelas dengan jumlah yang sama. Miji menenangkan Sung Jae, setidaknya kelompok lain memiliki jalur yang lebih baik daripada jalur mereka saat ini. Meski begitu, mereka merasa tenang karena selama kembali pada jam pelajaran, monster tidak akan menyerang. Namun Sohan segera membantah harapan palsu mereka. Ia mengingatkan tentang kemungkinan adanya monster yang akan mereka temui selama jam istirahat. Sung Jae dan Miji terkejut, mereka baru mengetahui hal itu dan merasa mereka mungkin sedang dalam bahaya. Monster yang dihadapi Pak Guru hanyalah yang pertama, yang kebetulan aturannya adalah menyerang saat jam pelajaran. Tentu saja, kemunculan satu monster membuka kemungkinan adanya monster lain dengan aturan yang tidak mereka ketahui. Bisa jadi monster yang mereka temui nanti memiliki aturan yang lebih menyimpang. Karenanya, Sohan memperingatkan mereka untuk terus berhati-hati. Kembali pada Doyun yang menyaksikan monster dinding melipat kembali dinding yang telah mengubah murid malang itu menjadi gambar. Doyun begitu ketakutan hingga tubuhnya kaku dan pikirannya membeku, tidak menyangka akan ada monster lain di jam istirahat. Namun ia teringat saran Sohan untuk selalu mengamati, menganalisis, dan belajar. Dalam situasi genting itu, Doyun berusaha tenang dan mulai memperhatikan perilaku monster tersebut, yakin pasti ada aturan yang harus dipatuhi. Tiba-tiba Seona datang menghampiri Doyun yang belum kembali, membuatnya panik karena khawatir Seona ikut terancam. Ia menarik napas berulang kali tanpa bergerak, memikirkan cara yang tepat untuk menghadapi monster itu. Tiba-tiba Doyun menyadari sesuatu, menatap dinding yang mirip kertas dan merasa caranya mungkin lebih sederhana dari yang ia duga. Ia melihat sapu di tangannya. Doyun mengangkat sapu itu dan bersiap melemparkannya ke depan. Dalam hati, ia berharap tebakannya benar, atau ia akan berakhir menjadi gambar seperti yang lain. Doyun melemparkan sapu itu ke dalam kegelapan.
Terdengar suara sapu jatuh berulang kali di lantai. Ia kemudian menoleh ke arah dinding dan mengamati reaksi monster tersebut. Monster itu bereaksi dengan mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Kemudian bergerak menjauh menuju sumber suara sapu yang jatuh. Ternyata tebakan Doyun benar, dan ia segera menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Doyun akhirnya berhasil keluar dari persimpangan dan menatap Seona. Seona hampir memanggilnya. Doyun segera memberi isyarat agar dia tidak bersuara. Ia memperingatkan Seona untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun, termasuk saat berjalan. Seona mengangguk pelan, mengerti aturan yang diinstruksikan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjinjit hati-hati. Langkah mereka waspada dan perlahan, berharap tidak ada insiden terjadi. Monster yang mendeteksi sapu yang bersuara segera menyerang benda itu. Serangan itu menimbulkan suara keras yang membuat Seona kaget hingga hampir berteriak. Ia langsung menutup mulutnya, berharap monster tidak mendengar jeritannya. Sayangnya harapannya pupus, ketika monster mulai mengucapkan sesuatu yang menandakan ia mendeteksi suara dan akan menyerang. Sementara di dalam kelas, tim B terlihat baru saja kembali dengan selamat dalam jumlah anggota yang lengkap. Nari teringat betapa malasnya ia masuk kelas sebelumnya, tidak menyangka kini kelas menjadi tempat paling nyaman di sekolah. Belum ada satupun yang kembali selain mereka. Waktu hanya tersisa 25 menit sebelum jam pelajaran dimulai, dan ketua kelas berharap semua dapat kembali dengan selamat. Doyun dan Seona kembali berada dalam situasi berbahaya. Dengan wajah pucat penuh ketakutan, Doyun segera mengarahkan cahaya ponselnya ke belakang, berharap monster itu tidak benar-benar mengejar mereka. Sayangnya dugaan mereka meleset. Tangan monster itu tiba-tiba muncul dari persimpangan koridor dan langsung memburu mereka. Doyun segera mengajak Seona untuk berlari secepat mungkin sebelum tertangkap dan berubah menjadi gambar. Monster itu mulai meraba lantai. Permukaan lantai mulai berubah menyerupai kertas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap melipat mangsanya menjadi gambar. Doyun dan Seona terus melesat menuju kelas, berusaha menjauh dari monster tersebut. Sayangnya kecepatan monster jauh melebihi langkah mereka dan monster tangan hampir berhasil mengejar mereka. Di detik-detik terakhir sebelum diserang, Doyun sudah hampir pasrah, menyadari ketidakseimbangan kecepatan mereka dengan monster. Tapi ia tiba-tiba mendapati sebuah ide yang bisa menyelamatkan mereka dari ini. Sambil terus berlari, Doyun merogoh ponselnya. Volume nada dering ponsel disetelnya sampai maksimal. Lalu dengan cepat ia melemparkan ponsel itu ke arah monster yang hampir melipat mereka. Ponsel itu membunyikan musik dering yang sebelumnya telah diatur Doyun. Suaranya menggema sangat nyaring, mengalahkan gemuruh langkah kaki mereka. Mendengar kebisingan itu, monster tangan segera melipat ponsel menjadi gambar tepat di hadapan Doyun dan Seona. Keduanya masih terpaku, syok atas insiden yang hampir merenggut nyawa mereka. Namun kali ini Seona berhasil menahan jeritannya, belajar dari kesalahan sebelumnya. Mereka tetap membeku beberapa saat. Monster tangan mulai menarik lipatan dinding, memamerkan ponsel yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi gambar. Karena tidak mendeteksi suara lagi, monster itu pun menjauh untuk mencari mangsa lain. Doyun dan Seona masih diam membeku dalam kegelapan, tidak berani bersuara meski monster telah pergi 5 menit lalu. Setelah yakin situasi aman, mereka membuka peta buatan Seona untuk mencari jalan pulang ke kelas. Untungnya masih ada ponsel Seona yang bisa diandalkan sebagai sumber cahaya. Di sisi lain, Wokyun terlihat duduk di bawah persimpangan tepat di area yang diterangi cahaya lampu. Soyun hanya bisa menghela napas melihat tingkah teman gendutnya yang menyedihkan itu. Soyun langsung memperingatkan Wokyun bahwa sikap seperti itu akan membawanya ke kematian yang pasti. Wokyun berkilah, ia mengira teman-temannya ada di belakangnya. Namun Soyun menyindirnya karena kabur sendiri tanpa memedulikan teman, dan kini baru menanyakan mereka. Wokyun menyesali kepanikannya yang membuatnya lari tunggang langgang tanpa sadar. Soyun berharap Wokyun tidak mengulangi perilaku seperti itu lagi, atau satu tim akan tercerai-berai dan terancam bahaya. Wokyun meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya. Soyun tidak memperpanjang masalah dan mengajaknya segera mencari teman-teman mereka untuk meminta maaf. Baru saja hendak beranjak, Doyun dan Seona sudah terlihat dari kejauhan. Soyun dan Wokyun bersyukur melihat mereka kembali dengan selamat dan segera ingin menyapa. Namun mereka segera menyadari ada yang tidak beres.
Raut wajah keduanya sangat muram dan penuh ketakutan, seolah jiwa mereka baru saja melayang meninggalkan tubuh mereka. Soyun menanyakan apa yang telah terjadi pada mereka. Seona tidak menjelaskan dan langsung memeluk Soyun tanpa bicara, sementara Doyun kembali terpaku dengan gambar yang ada di dinding. Itu adalah gambar salah satu sahabat mereka yang telah berubah menjadi gambar. Meski hanya tinggal gambar, Doyun memegang tangannya dengan lembut. Kepalanya bersandar di dinding, tubuhnya lunglai diliputi penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Ia mengenang kenangan indah semasa sekolah, di mana mereka selalu bersama bertiga. Doyun tak kuasa menahan tangis, meski berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Bahkan saat berkompetisi di warnet, kalah menang tidak menjadi masalah asalkan mereka melewati momen itu bersama. Dan kini mereka telah kehilangan Jiwo untuk selamanya, meninggalkan mereka berdua yang harus menghadapi dunia mengerikan ini. Doyun akhirnya menangis tersedu-sedu, air matanya membasahi seluruh wajahnya. Wokyun awalnya bingung melihat Doyun menangisi gambar Jiwo. Namun perlahan ia menyadari kenyataan pahit itu, dan wajahnya berubah panik. Akhirnya mereka pun menangis bersama, mengenang masa-masa indah yang kini hanya tinggal kenangan. Soyun yang juga paham apa yang terjadi, memeluk Seona lebih erat untuk menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya kembali ke kelas dengan selamat. Raut wajah mereka menunjukkan kondisi yang tidak baik-baik saja. Soyun murung, Doyun lesu, Wokyun sedih, dan Seona masih ketakutan. Miji yang menyambut kedatangan mereka langsung menduga telah terjadi sesuatu. Soyun membenarkan dan menyatakan banyak hal perlu didiskusikan, lalu mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka. Miji pun membenarkan bahwa masalah besar juga terjadi di tim lain. Tim D yang berisi para preman kehilangan Yerim yang ditinggal sendirian selama ekspedisi. Terlihat mereka sedang berdebat panas, dengan seorang murid perempuan dari tim mereka melototi si preman dengan amarah. Taehyun dan Nari terlihat baru saja kembali dari kelas dengan tergesa-gesa, nafas mereka tersengal-sengal. Dengan napas masih memburu, mereka melapor tidak mendeteksi seorang pun di sekitar area tersebut. Mereka bahkan sempat memanggil nama Yerim dengan suara keras, namun tidak mendapat respons apapun. Ketua kelas tampak bingung menentukan langkah berikutnya, sementara waktu yang ditetapkan telah habis. Jam mata pelajaran pun sebentar lagi akan dimulai. Ketua kelas memutuskan untuk tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan teman-teman sekelasnya. Mereka akan beristirahat sejenak, saling bertukar informasi, sebelum melanjutkan eksplorasi. Pencarian Yerim akan dilanjutkan setelah jam istirahat nanti. Soyun merasa heran, tidak menyangka Yerim bisa tertinggal sendirian di sana. Ia menduga tim Yerim mungkin mengalami situasi serupa dengan timnya, mengingat Wokyun juga pernah terpisah sendirian sebelumnya. Tiba-tiba, salah seorang siswi yang satu tim dengan Yerim menuding ke arah si preman sambil menuduhnya sebagai pembunuh. Ia menuduh preman kelas itu berusaha membunuh Yerim dan dirinya, lalu menuntut agar preman tersebut diusir dari kelas. Si preman justru bersikap santai. Ia sudah menduga siswi itu agak tidak waras, tapi tidak menyangka akan separah ini. Dengan ekspresi licik, preman kelas itu menantang siswi tersebut untuk mengusirnya, atau bahkan menghabisi nyawanya jika perlu. Siswi itu sempat terdiam ketakutan, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ia kembali melayangkan tuduhan, kali ini dengan bukti sikap arogansi preman yang telah mencelakai Yerim. Sujin maju ke depan untuk menghadapi si preman. Sebenarnya ia sudah menduga si preman akan menimbulkan masalah, hanya tidak menyangka akan secepat ini. Sujin mulai menyampaikan argumennya untuk menekan si preman, bahkan menuduhnya sebagai pembunuh jika Yerim tidak kembali selamat. Hal itu memantik emosi si preman hingga berniat menghajar Sujin, namun segera dihentikan oleh Hyunjun. Hyunjun memberi peringatan kepada Sujin agar lebih menjaga ucapannya. Pertengkaran mereka berlanjut tanpa menghasilkan pembicaraan penting apapun. Siswa-siswi lain hanya bisa menyaksikan ketegangan yang kian memuncak. Kebencian dan perpecahan mulai tampak di antara teman sekelas. Cacian dan makian dilontarkan begitu saja. Beberapa siswa berusaha melerai pertikaian yang hampir memuncak menjadi perkelahian. Dan tiba-tiba, bel sekolah berbunyi, menandai dimulainya jam mata pelajaran. Mendengar suara bel itu, Doyun semakin yakin bahwa mereka yang belum kembali ke kelas, mungkin tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Adegan kembali ke beberapa saat sebelumnya, ketika tim Junsuk berangkat eksplorasi. Tampak Yerim,
siswi yang masih berduka atas meninggalnya guru mereka. Sambil berjalan santai, si preman mengungkapkan ketidaksukaannya pada ketua kelas yang dianggapnya sok kuasa kepada Hyunjun. Junsuk terus mengejek dan meremehkan ketua kelas, sementara anggota tim lainnya sama sekali tidak menanggapi ocehannya. Perhatian Junsuk tiba-tiba tertuju pada Yerim yang terus menangis tanpa henti. Suara tangisannya mulai mengganggu Junsuk. Ia menegur Yerim, bertanya sampai kapan ia akan terus meratap. Lalu ia teringat Yerim duduk di barisan depan saat Pak Guru dihabisi. Junsuk ingin mengetahui identitas pembunuh guru mereka. Ia berharap Yerim menyaksikan kejadian itu dan mau bercerita padanya. Yerim terdiam sejenak, pikirannya kembali ke momen traumatis yang tidak ingin ia ingat, saat Pak Guru tewas dengan cara yang kejam. Yerim kembali menangis sesenggukan, mengingat kejadian mengerikan yang disaksikannya langsung. Junsuk sudah lelah melihat Yerim terus menangis. Lagi pula, jika memang ada monster di sini, tangisan itu hanya akan memancing mereka datang. Perkataan Junsuk terdengar masuk akal. Yerim segera menutup mulutnya sendiri, meski air mata terus mengalir membasahi pipinya. Tidak mendapat jawaban apapun, Junsuk mengumpat kesal sebelum melanjutkan perjalanan menaiki tangga. Namun Yerim tiba-tiba berbicara. Ia mengaku yang membunuh Pak Guru memang monster. Ia melihat sendiri lengan monster itu sangat panjang, sampai menyentuh lantai koridor. Junsuk masih tidak percaya dan malah menertawakan Yerim. Hyunjun pun menyuruh Junsuk untuk terus berjalan saja. Setelah beberapa saat menjelajah, akhirnya mereka tiba di lantai berikutnya melalui pintu darurat. Tampak pemandangan labirin yang memukau dari jendela di depan mata. Mereka masih sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Mereka melanjutkan perjalanan sambil mengobrol santai. Namun Junsuk kembali tidak tahan mendengar rengekan Yerim yang tak kunjung berhenti. Ia berbalik dan menyuruh Yerim untuk diam dengan nada kasar. Saat itulah, ia melihat cahaya biru di belakang Yerim. Cahaya itu ternyata berasal dari toilet wanita. Mereka mendekati toilet itu, tetapi tidak ada reaksi apapun. Mengira situasi aman, Junsuk menyuruh Yerim mencuci muka dan berhenti menangis, atau ia akan meninggalkannya sendirian. Yerim awalnya takut masuk sendirian, khawatir ada monster yang bersembunyi di dalam. Junsuk yang sejak awal tidak percaya dengan adanya monster, langsung mendobrak pintu toilet dengan kakinya, lalu memeriksa keadaan di dalam. Melihat tidak ada siapa-siapa, Junsuk berteriak menanyakan apakah ada orang di toilet. Tidak ada respons, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Sementara Yerim di belakangnya masih tampak ketakutan. Junsuk bahkan masuk lebih dalam dan membuka setiap pintu toilet, satu persatu, memastikan semuanya aman. Ternyata memang tidak ada apa-apa di toilet tersebut. Dengan bangga, Junsuk pamer keberaniannya pada Yerim, membuktikan tidak ada bahaya sama sekali. Namun, masih ada satu bilik yang tertinggal. Junsuk berjalan menghampiri pintu bilik tersebut, lalu mengintipnya perlahan. Setelah melihat ke dalam, raut wajah Junsuk menegang. Bukan karena telah melihat sesuatu melainkan tidak ada apa-apa di dalam, yang membuatnya kesal dan kecewa. Ia mengejek monster yang dianggapnya tidak punya nyali untuk menghadapinya langsung. Setelah puas memeriksa, Junsuk memastikan kembali keadaan Yerim. Yerim mengaku merasa lebih aman. Namun mereka tidak menyadari keanehan yang ada di cermin. Sesuatu dari balik cermin telah mengawasi mereka dari belakang, tanpa sepengetahuan mereka. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.